Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para kiai, asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, wabil khusus guru-guru kita, orang tua kita, sahibul majlis Bapak Kiai Haji Muhammad Subgi, juga ketua MUI kita yang barusan memberikan sambutannya dan mendukung sepenuhnya kegiatan keagamaan kita ini. Ini Masya Allah, jarang-jarang MUI berani untuk melaksanakan hal seperti benar ini, jarang-jarang, apalagi di Majalengka. Ya, pokoknya kata pemerintah tidak usah ya tidak usah ya, tidak usah nawar. Padahal MUI itu ada tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia, jadi harus mengayomi ke umat. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat afiat dan terus istiqomah dalam perjuangannya. Tak lupa Ustaz Fatoni, juga khususnya guru kami yang berserta rombongan kami Al Habib Imron bin Yahya, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para pemuda pemudi rahimakumullah. Alhamdulillah, memang sudah seharusnya majelis seperti ini kita terus istiqomahkan, apalagi waktunya ini di malam minggu, malam yang panjang, malam yang terkadang sama para pemuda pemudi ini digunakan untuk panjangnya bermaksiat. Naudzubillahi min. Alhamdulillah, dengan rutinan di majelis ini, malamnya malam Ahad, para pemuda pemudi, bapak ibu yang hadir, menjadikan malam Ahad panjangnya dengan ibadah, dengan silaturahim, dengan bersolawat, dengan tolabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya diberikan tugas oleh MC untuk meneruskan pengajian Habib, karena kebetulan beliau berhalangan. Kitab Mukhtarul Hadis yang ke-10, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, beliau bersabda, At-tajir al-amin as-saduq al-muslim maha syuhada'i yaumal qiyamah. Ya, endi singgawa kita be? Hah? Kelalen Pak? Ududnya kelalen, beli gak udud beli mau? Ya. Ya alhamdulillah, mau kelambi beli kelalen ya. Insya Allah yang bawa kitab lebih berkah. Kenapa? Karena matanya ikut ibadah, ikut melihat, ikut membawa, itu ibadah dinilai. Bahkan yang nulis ini, ya kata ulama sepuh Mbah Khalil Bangkalan Madura, santri itu yang senang nulis ilmu, tintanya nanti akan ikut di timbangan mizan di hari kiamat. Ya, akan ikut, akan menjadi lautan tinta yang akan ditimbang pada hari kiamat nanti, timbangan kebaikan. Ya, ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah repot untuk menulis, membawa kitab, ya mendengarkan juga sudah termasuk ibadah yang besar, melihat, melangkahkan kakinya. Kembali kita ke pembahasan hadis. At-tajir, kata Rasulullah SAW, pedagang. Ada yang pedagang di sini? Ada yang dagang, ada? Dagang apa? Majlis pedagang. Siapa maning?
Ana sing dagang batu akik ini. Kita seneng batu akik meneh jaluk nih. Dagang apa maning? Ya. Apa tajir itu pedagang? Apa pedagang itu? Usaha ya yang dilakukan menawarkan barang ya dan dengan pertukaran juga yang bisa dinilai bukan hanya uang. Kalau sekarang sudah pakai uang. Apapun juga, adol, pisang dibeli sama mangga itu bisa. Dulu kan sebelum ada uang seperti itu. Ya. Pertukaran sesuai kebutuhan untuk mencapai laba itu dagang. Nah sekarang seiring zaman dagang ini sudah modern, sudah online, baik dagang kuliner, dagang barang, dagang apa segala macam. Tinggal ngutak-ngutik HP datang paket, ngutak-ngutik HP datang COD-an, bayar di tempat dan sebagainya. Betul. Betul. Kadang-kadang cuma ada di situ hal yang samar. Kenapa? Digambar sama kenyataannya tidak sesuai. Nah ini yang bahaya. Pada baik bapak-bapak zaman bengen ya kenalan mau foto lewat foto ya sekian lama Facebook awalku ya wadone masih ning luar negeri kapan balik ke rong tahun maning ya wis ditunggu ya begitu rong tahun maning jemput ning bandara kok sejen fotone ya bengen karo kieu sejen dijawabnya pun sih foto SMP barang kieu bengkak ya misalkan seperti itu tidak sesuai ya cuman yang jelas dagang yang dijanjikan pahala luar biasa oleh baginda Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Tis'atu a'syaril rizki fit tijarah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang berprofesi dagang, teruskan semangat. Yang loyo teruskan. Yang hampir-hampir bangkrut teruskan. Banyak zikir, banyak berdoa sama Allah. Ya. Sebab apa? Kata Nabi, 9/10 rizki itu dalam perdagangan. 9/10 rizki umat itu dalam perdagangan. Kenapa? Karena dagang itu gampang. Hanya kita punya barang apa dijual dapat uang kan gitu. Mudah, semua orang bisa. Anak SD cari kerjaan dia paling gampang dagang. Betul. Gak mungkin anak SD cari kerjaan langsung ngelamar ke kantor. Ya. Dan lain sebagainya. Makanya 9/10 rezeki itu dagang. Cuman bagaimana caranya nih dagang yang diridhoi Allah, yang sesuai tuntutan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis dijanjikan ma'as syuhada. Orang pedagang nanti hari kiamat dikumpulkannya sama orang-orang yang mati syahid. Beli melu perang, beli kesabet pedang, tidak mati di medan perang, tidak sampai sakit-sakitan, menahan luka, tusukan dan sebagainya. Tahu-tahu hari kiamat kumpulnya sama orang-orang syahid. Kira-kira orang-orang syahid kumpulnya di mana? Di mana? Di surga. Ya, sudah Allah janjikan dalam Al-Quran. Berapa banyak ayat yang menerangkan syuhada, wassolihin, wassidikin, waswarasul, banyak sekali. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Bapak Ibu, orang mati syahid ini tidak boleh disolati. Orang yang mati syahid di medan perang nih, syahidnya di medan perang, ikut perang, hanya 2 kewajibannya: dikapani sama dikuburkan. Tidak usah dimandikan karena nanti darahnya ini akan hilang bukti syahidnya. Yang kedua, tidak usah disolati. Kenapa alasannya? Maghfuron lah, sudah dimaafkan. Kita sholat mayit itu untuk memohon ampunan biar mayit dosanya dikurangi. Ya, maka kadang-kadang ada imamnya lupa sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Begitu salam ditanya kenapa? Ini tukang mabok dosanya gede. Kadang-kadang ada cerita seperti itu. Ya, jadi syahid itu luar biasa pahalanya.
Nah, pedagang kayak apa? Ada kategorinya 3. Al-amin, as-soduq, al-muslim. 3. Saya bahas satu-satu. Al-amin, pedagang yang jujur. Kira-kira Bapak Ibu yang pernah dagang, gampang apa susah? Jujur. Gampang susah, Bu? Susah. Terus terang. Ya, susah. Apalagi kalau ada salah harga, salah hitung, ibu yang untung, pembeli yang rugi. Beli bakal di udang, ya lu salah dewek. Nah, kadang-kadang seperti itu. Amin, dipercaya itu susah. Ya, dipercaya as-soduq juga yang jujur. Apa bedanya dipercaya dan jujur? Hampir sama. Cuman kalau dipercaya ini lawannya khianat, berkhianat. Kalau as-soduq jujur, lawannya bohong. Berkhianat sama bohong ya juga hampir sama. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Turmudi, beliau suatu ketika Nabi lewat ke pasar. Sidak. Nabi ini selain pimpinan umat juga pimpinan pemerintahan juga bertanggung jawab. Jadi sering muamalah, perniagaan, bisnis apa semua dikontrol sama Rasulullah SAW. Pertanian dikontrol, bagaimana rakyatnya kelaparan apa tidak setelah di Madinah, setelah Islam makmur. Nabi lewat satu pasar. Di situ ketemu sama tukang gandum. Gandum itu makanan pokok. Kalau di sini beras lah, bahan nasi. Di sana gandum bahan roti. Orang Arab makannya roti. Bukan roti-roti kayak gini, roti-roti yang kayak martabak gitu. Ya, khubuz. Kemudian Nabi memegang tumpukan gandum. Kayak di kita kan, yang jual berasnya ada tumpukan-tumpukan. Nabi masukkan tangannya. Ternyata yang di bawah ini basah. Yang di atasnya gandum kering, beras kering, yang di bawah basah. Kira-kira yang basah sama yang kering timbangannya berat mana? Apa ya? Iya. Wong kadang-kadang orang Indonesia apa yang nggak dipasukan? Sapi digelonggong, ya, biar gemuk. Ya, awas, aja curiga kita hasil gelonggongan kita gemuk alami, ya. Apa yang dipalsu? Semua dipalsu, Pak, Bu, semua. Beras sekarang banyak beras plastik. Telur, ada telur yang dibikin tidak metu sing apa ngomong silit tuh beli tega. Ya, ada palsu sampai air zam-zam loh. Orang Indonesia berani terang-terangan, Pak. Saya pernah sampai sekarang ingat terus nih, beli air zam-zam ke Cirebon. Ya, karena istri saya hamil waktu itu. Istri yang pertama, Bu, ya, hamil, beli air zam-zam, ya bagus, biar bayinya ikut mengkonsumsi. Saya beli, ya, di toko di Cirebon sudah langganan, sudah sering beli korma, beli oleh apa segala macam. Nanya, ada air zam-zam? Apa jawabannya? Ada yang lain pembeli? Ada, tapi palsu, Kiai. Loh, kenapa? Buatan Kendal. Loh. Zam-zam buatan Kendal. Iya. Yang kemarin di TV rame tuh stoknya masih banyak di sini. Ya apa, saya habis belanja juga ini. Loh kok jual yang palsu, gimana nih? Kan ada tulisannya zam-zam. Saya jual tulisan, bukan jual airnya. Nah, jadi saya nggak enak sama Kiai lah, jangan belanja di saya. Lah terus yang asli di mana? Ya, ada di sana disebutkan. Di saya murah tapi palsu. Saya nggak jual airnya, saya jual tulisan. Ada zam-zam, ada tuh. Kata dia gitu, pembela. Aja ditiru loh, aja ditiru. Kok gawe cetakan dewek nih kene banyak kali manjakan jam-jam. Ya, nggak boleh. Ini teruskan kisahnya nih. Nabi lihat, loh, kok ini basah? Kenapa? Pedagang, kamu nggak jujur ini. Di atasnya kering, di bawahnya basah. Apa kata pedagang? Kena hujan kemarin ya Rasulullah. Hujan jadi basah.
Nabi lebih keras lagi. Ingat, Nabi itu keras, waktunya keras-keras. Ada yang bilang lemah lembut, Nabi gak pernah keras. Kalau nahi mungkar keras, Nabi ini nahi mungkar ini. Ya, nahi mungkar gak ini? Penipuan ini. Nahi mungkar harus dicegah kemungkaran. Apa Nabi? Afala taj'alanhu fawqata'an. Pakai taj'alanhu, pakai nun taukid. Kenapa engkau gak disimpan paling atas yang basah itu? Sama Nabi gitu kan? Kenapa ditutupin paling bawah? Apa tapi man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu, yang merekayasa itu bukan umat kami, kata Nabi. Sampai digitukan, Pak. Ya. Hati-hati. Kadang-kadang kita juga untuk supaya dagang ini cepat laku, menarik dan sebagainya, banyak tipuan-tipuan. Betul? Betul. Ngaku pedagang. Pak mancing zaman sekian ki, mancing ning mall apa ning toko kelambi, bagus-bagus. Di toko lu ada lampu khusus ternyata. Maaf ya, barangkali tukang pakaian nih, saya kasih bongkar ya rahasianya. Memang seperti itu, ada lampu khusus kalau di toko pakaian, sehingga pakaian itu jadi bagus-bagus. Barang digawani rumah, barangnya kayak kenen, ya. Kenapa? Ya ada lampu yang menambahi, ya ada pengaruhnya. Ya kalau itu sekiranya sudah pada tahu ya tidak begitu masalah. Tapi kalau niatnya untuk merekayasa, menipu ya tidak boleh. Karena seperti itu. Ini berarti tidak jujur dan tidak amanah. Ya, banyak lagi hadis-hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika Imam Ghazali dalam kitab Ihya menceritakan ada di zaman Imam Ghazali perusahaan susu perah sapi, ya susu sapi dalam Ihya disebutkan. Kemudian tambah meningkat sampai sapinya tuh banyak ratusan. Ya. Perusahaannya maju sampai bukan hanya di Irak tapi ke negeri lain juga dijual. Waktu zaman Imam Ghazali belum ada kendaraan yang canggih dan sebagainya, dijual sampai keluar Irak itu, keluar Baghdad itu. Suatu ketika ada banjir. Akhirnya banjir bandang, itu sapi yang ratusan jumlahnya semua kintir, tenggelam ke bawah air. Pabriknya, alat-alatnya semuanya tenggelam. Ya, orang-orangnya ada yang selamat, ada yang meninggal. Setelah selesai banjir, semua harta habis. Ada salah satu anaknya, anak dari direkturnya bilang, ya apa bilangnya? Ini gara-gara bapakku tiap mengemas susu sapi dicampur dengan air, dan ini sudah puluhan tahun dari ratusan sapi, makanya sekarang airnya datang sekaligus melenyapkan daripada sapi-sapi tersebut, merusak daripada usaha tersebut. Ini anaknya taat, dan yang ngomong anaknya kenapa? Tahu dia prosesnya, ya. Yang kadang-kadang kan maaf juga kita seperti itu di sini. Ya, jarang susu murni itu jarang. Madu murni, maaf, bukan berarti menyinggung tukang madu. Bu, suka madu bu? Mbak, suka madu nggak? Suka di madu apa diracun? Hah? Mending di madu, mending diracun. Nah. Ini sudah kakak saya sendiri, kakak kandung saya bersampingan rumahnya dengan tukang madu. Dia tahu semuanya itu. Tulisin madu murni itu setelah dicampur air lebih daripada setengah. Ya, dilengketkan dengan gula dan sebagainya. Walaupun tidak semua. Ya, makanya berat jadi pedagang itu berat. Makanya lihat di TV banyak sidak, banyak ketangkep, banyak sidak, banyak ketangkep. Itu karena seperti itu. Berat, karena berat hadiahnya surga. Di surganya pun di tingkat yang paling tinggi bersama para syuhada. Ya, as-sadiq yang jujur juga seperti itu. Ya, kadang-kadang maaf Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pedagang dan untuk
usaha memperlancar dagangannya supaya cepat habis, pakai sumpah nyebut nama Allah dan nama Rasulullah, itu adalah terlaknat. Hadisnya banyak. Jangan urusan dunia laba bati 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 sampai jual nama Allah. Hati-hati, Allah Maha Tinggi, Maha Agung. Untuk urusan akhirat silahkan, untuk urusan dunia kenapa? Sekarang banyak, ternyata dulu pun banyak. Pernah orang Baduy ya membawa ke pasar Madinah, mau jual daripada kambing. Ketemu sama sahabat Abu Dar. Maka kata Abu Dar, kambing mau jual? Iya. Aku beli 3 dirham ya. Wallahi teu meunang ti ditu nage. Duh. Wallahi teu meunang ti ditu nage. Sabaraha? 5 dirham. Yang geus moal teh. Kakare koloyong tadi geus kaji sok. Tadi geus sempet wallahi teu meunang. Demi Allah teu meunang. Ai kitu begitu ngoloyong, cing teu balik deui cenah. Akhirna ngerehan pan tukang jual kambing teh. Panggil sok hadir. Akhirnya laporan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laporan ke Nabi. Kumaha saur kanjeng Nabi? Orang tersebut muamalah, bisnis, berniaga dengan menjual akhirat. Maka orang tersebut terlaknat. Naudzubillahi min. Ya Allah, jual terong bae, jual endog asin bae pakai demi Allah, demi Allah. Berapa sih labanya? Ya. Sama Allah gampang sekali mengumbar-ngumbar. Itu sumpah itu Bapak Ibu dikeluarkan kalau sudah terpepet di persidangan. Kita dituduh korupsi, dituduh zina, dituduh mau dipenjarakan nih, nggak ada saksi, sumpah. Pejabat diangkat, sumpah. Itu untuk hal-hal yang berat. Ini sedikit-sedikit, wallah demi Allah, wallah demi Allah, hati-hati. Ya, pakai zikir saja, jangan dikit-dikit sumpah. Terbukti seorang alim, imam besar, Imam Syafi'i, ya beliau mengatakan, saya seumur hidup saya belum pernah saya bersumpah. Imam Syafi'i dijaga di sana sama Allah, seumur hidup nggak pernah bersumpah. Kenapa? Ya nggak pernah dituduh apa-apa. Dan beliau tidak sembarangan menyebut wallah demi Allah, tidak sembarangan. Ini asma yang agung untuk munajat, untuk berdoa, untuk menyampaikan hajat kita sama Allah, untuk jual sedikit-sedikit barang, untuk supaya dipercaya orang lain. Hanya masalah sedikit. Apalagi anak laku dah, demi Allah aku mencintaimu. Besoknya putus, pindah langsung ke pasangannya. Mana sumpahmu? Ya, gombal lu. Itu jangan, hati-hati, jangan, kan biar dipercaya. Jangan untuk urusan apalagi pacaran itu kan hitungnya maksiat pakai sumpah. Ya jangan. Itu. Pernah juga ya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini imam madhab paling awal. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Abu Hanifah ini pernah, beliau seorang ulama tapi bisnis, dan yang menjalankan bisnisnya orang lain. Artinya kerjasama. Namanya Bashar. Jual pakaian sutra 70 potong. 70 potong sutra murni. Ya, yang namanya sutra tenunan kadang ada cacatnya. Sama sebelum berangkat ke Mesir nih, sama Imam Abu Hanifah dikasih tanda nih. Yang ini cacat sedikit, ini cacat nih. Ya. Tolong jualnya lebih murah. Yang ini harga sekian, yang ini sekian. Berangkatlah Bashar ini ke Mesir menjualkan barangnya Imam Abu Hanifah. Pulang dari Mesir, ya dapat 1.000 dirham. 1.000 dirham. Tadi kambing saja cuma 3 dirham. Kambing sekarang harga berapa, Bapak? Pak, kambing sekarang harganya berapa? 3 juta ya. Berarti 1 dirham 1
juta. Ini Bashar ini pulang dari Mesir dapat bawa uang, barangnya habis. Barangnya habis 70 potong sutra, uangnya dapat 1000 dirham, berarti 1 miliar kurang lebih. Terus diingatkan oleh Imam Abu Hanifah, ini laku semua. Kamu harganya dibedakan tidak, yang catat sama yang tidak? Karena tidak kelihatan, wahai kiai, saya tidak jelaskan. Dan mereka pun berani, nggak apa-apa. Mereka sudah lihat-lihat, mereka berani harga segitu. Ya aku sudah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Ini seorang waraqi, seorang ulama, makanya namanya terus mendunia. Karena beliau betul-betul ibadah, takut sama Allah. Aku kasihkan semua uang, modal, laba buat kamu semuanya. Terserah, mau kamu makan, mau kamu bagikan pakai, terserah. Aku tidak mau. Sampai mana begitu? Dapat 1 miliar, dagang, tidak mau ngambil 1 perak pun. Tapi kan hanya beberapa ini yang cacat. Yang cacatnya haram, yang tidak cacatnya subhan, kata Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena ikutan, dicampurkan. Itu sampai segitunya. Orang nggak takut rugi urusan dunia ini, ulama ini. Ya. Jadi sekali lagi jujur dan betul-betul beramanah, dipercaya. Yang ketiga Muslim. Artinya apa? Syaratnya dikumpulkan masuk surga bersama orang-orang syuhada itu harus Islam. Islamnya bukan Islam KTP. Islamnya harus Islam taat. Maksudnya apa? Rasulullah SAW menyertakan bahasa Muslim ini. Padahal yang didawuhi Nabi kan para sahabat, sudah jelas-jelas Islam. Nabi mengisyaratkan kalau selain pedagang, selain harus amanah, jujur, ya, Muslim itu taat, bayar pajak, bayar zakat, bukan pajak. Ya, bayar zakat. Orang Islam itu yang sesungguhnya harus bayar zakat hasil dagangnya. Ya. Karena zakat itu termasuk rukun Islam. Betul Bapak Ibu? Kita ini selama ini yang tahu kan zakat fitrah cuma setahun sekali, 2,5 kg atau 2,7 atau 3,5 liter setiap akhir Ramadan. Padahal tuntunan zakat itu masih banyak. Termasuk wahai engkau para pedagang, jika sudah mencapai nisab, batas daripada minimalnya wajib zakat, maka harus bayar zakat. Para pedagang, semua pedagang kelontongan wajib zakat, pedagang beras wajib zakat, pedagang apapun kalau sudah nisab wajib zakat. Dan ketahuilah, zakat yang kita keluarkan bukan milik kita. Jangan sombong, jangan egois, itu bukan milik kita. Ini kadang-kadang salah persepsi, salah pengertian. Zakat itu sudah miliknya fakir miskin, miliknya orang yang berhak. Artinya seandainya Bapak Ibu dagang mencapai nisab, kemudian tidak diberikan 2,5%-nya, tapi dimakan sama pemilik tokonya, sama anaknya, berarti pemilik toko memakan haknya orang fakir miskin, berarti memakan barang haram. Naudzubillah ini. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, hassinu amwalakum bizzakah wadawu maradakum bisadaqah. Jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Obati penyakit kalian dengan bersedekah. Jadi untuk mengobati penyakit sedekah, untuk menjaga harta zakat. Sebab apa? Sebab Bapak Ibu apapun kewajiban kita zakat, zakat panen beras, panen pare maksudnya, ya gabah, atau zakat dagang atau zakat apapun, kemudian tidak kita zakati, maka harta benda berarti tidak kita jaga. Makanya pantas lihat
Kita lihat TV lah berita, maning-maning kebakaran toko, maning-maning ambruk diterjang puting beliung, maning-maning gempa bumi, ada ini, ada itu, macam-macam bencana. Ya, kenapa? Tanya. Suka mengeluarkan zakat tidak? Oh, saya suka sedekah, masjid saya suka, bukan zakat. Ya, karena banyak maaf orang lebih semangat melakukan ibadah sunat, tapi kewajiban ditinggalkan. Cik, saya tanya nih, Bapak Ibu, kalau sholat hajat lagi ada kebutuhan, kepepet, ditagih dep kolektor, sholat tahajud, bangun malam, khusyuknya sama sholat yang tadi isya khusyuk mana? Oh, sampai nangis-nangis, Allah, utangnya umay pandisita sujud suwe. Ya, sholat isya, sholat maghrib cepet-cepet. Nah, begitu juga masalah zakat sodako, orang seneng sodako, zakatnya dilupakan. Kewajiban tidak dilaksanakan, yang sunnah malah semangat. Kalau ada orang seperti itu, termasuk kita nih, introspeksi, termasuk kita. Kalau kita punya perasaan seperti itu, bahkan pernah melakukan seperti itu, tandanya pasti ibadah sunnahnya bukan karena Allah. Nah, pasti. Kenapa? Karena yang wajib harus prioritas. Kalau kita bisa khusyuk di sunnah, wajib harus lebih khusyuk. Kalau kita bisa lebih sempurna di sunnah, wajib harus lebih sempurna. Kalau kita senang bersedekah, zakat dong utamakan. Gitu. Kenapa? Karena sedekah disebut-sebutkan apa? Justru sedekah yang lebih baik itu sembunyi-sembunyi. Kalau zakatnya apa disebutkan? Karena yang wajib itu, ibadah wajib itu tidak apa-apa, bahkan harus dipublikasikan. Zaman sekarang harus dipublikasikan ibadah itu. Kenapa? Sholat ada berjamaah, publikasi, kita tahu sholat berjamaah. Oh hebat, dia sholatnya berjamaah terus, bukan hebat, memang kewajiban dia harus, apalagi masjidnya deket. Ya, oh dia hebat tiap tahun bayar zakat, bukan hebat, memang kewajiban umat Islam, ngaku Islam, KTP-nya Islam, harus zakat. Ya, itulah kewajiban itu harus diutamakan. Walaupun tetap sedekah juga bagus. Cuman baiknya sedekah itu sir yang lebih baik, ya, lebih utama dirahasiakan, kecuali ada kecualinya. Sedekah boleh dipublikasikan dengan niat memberi semangat kepada yang lain. Nah, ini ada madrasah nih, ada majlis taklim nih. Kamu mau nyumbang berapa? Gak tahu berapa ya, keder. Kamu, saya 1 juta. Ya, kita kan rekan bisnis bareng. Saya sudah 1 juta, bisa kamu berapa? Ya sudah, saya pun ikut 1 juta. Nah, itu nggak apa-apa. Dipublikasikan dengan niat bukan untuk riya, tapi untuk supaya ngasih semangat ngajak kepada orang lain. Ya, hati-hati, zakat itu harus. Ini sudah mau jam 10 terakhir. Bagaimana cara ngitung zakat dagang? Nah, saya kasih tahu nih yang dagang-dagang. Tetap ada nisab, ada haul, ada batasan, ada tahun. Kalau bahas zakat wedhus, zakat sapi lama. Ini waktunya mau habis. Ini masalahnya lagi bab dagang. Zakat dagang, Bapak Ibu, awal dagang bulan apa? Awal dagang bulan Januari ini. Kalau dulu lupa awal dagang, ya sudah dikira-kirakan. Awal dagang bulan Januari misalkan. Terus modal berapa? Modal isi barang potongan 40 juta. Belikan semuanya. Kurang tambah lagi 10 juta, 50 juta. Isi barang toko, jumlah untuk pertama jualan 50 juta. Nanti dilihat per hari keuntungan berapa. Kan tidak sama sekarang, besok, kemarin kan tidak sama. Dihitung rata-rata saja. Hitungnya 1 bulan. 1 bulan keuntungan berapa nih? Sudah dipotong karyawan, sudah dipotong makan,
resiko buat keluarga, listrik, laba bersih, keuntungan bersih berapa? Modal awal dulu 50 juta, ternyata dapat keuntungan 1 bulan bersih 3 juta. Rata-rata, walaupun pernah rata-rata kan 3 juta. Dihitung Januari 3 juta, Februari 3 juta, sampai 12 bulan berapa juta? 12 kali 3 36 juta. Dihitung dengan modal awal tadi berapa? 86. Dihitungnya nanti pas Desember habis nih. Karena dulu dagangnya mulai Januari, berarti 1 tahunnya pas Desember. Dihitung modal sama keuntungan plus termasuk piutang. Kalau banyak hutang di luaran, ya biasa wong kampung pada hutang, beli bayar-bayar, atau tempo-tempo diutang juga dihitung. Kita punya hutang berapa nih? Ya, punya aset omset berapa yang di luar? Kalau kita punya utang barang juga dihitung juga, dikurangi jumlah modal, jumlah keuntungan setahun, termasuk uang yang masih di luar dijumlahkan semuanya. Tadi 50 modal, 36 keuntungan, 86 katakanlah 14 juta adalah yang di luar. Jadi 100 juta. Nisabnya dagang itu setara dengan 84 gram emas. Bu, harga emas pira sekian? 500. Mas apa? Mas Tono atau Mas Rudi? 500 misalkan 1 gram, berarti 84 gram tuh berapa juta? Berapa juta? 42 juta. Itu nisab. Jika modal sama keuntungan setahun sudah lebih dari 42 juta, maka harus dikeluarkan tiap tahun 2,5%. Tadi dapat modal sama keuntungannya 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta. Zakat kan kasih ke fakir miskin. Gampang. Insya Allah kalau kita rutin mengeluarkan zakat, maka harta kita terjaga dari musibah. Tapi kalau kita tidak mau keluar zakat, maka Allah yang akan mengambilnya langsung dengan caranya Allah. Kebakaran lah, kemalingan lah, bangkrut lah, keluarganya celaka melulu, sakit-sakitan melulu, hasil habis buat cuci darah misalkan, naudzubillah misalkan. Ya, itu kenapa? Gak pernah zakat. Akhirnya Allah ambil zakatnya sendiri. Termasuk panen juga banyak. Panen, gabah gak pernah zakat. Akhirnya sudah waktunya panen, puluhan hektar diserang ribuan tikus habis. Dari mana tikus? Dari Gusti Allah. Cara Allah mengambil karena tahun kemarin tidak zakat, musim kemarin tidak zakat, akhirnya Allah yang ngambil harta zakatnya. Kalau Allah sudah ngambil, ya sudah. Dengan cara kekuasaan Allah yang kita tidak mengetahuinya. Dan itu peringatan dari Gusti. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, tambah kesadaran untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, termasuk semuanya pada sadar membayar zakat. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh para ulama, seandainya seluruh umat Islam sedunia taat bayar zakat, tidak ada yang miskin umat Islam. Tidak ada yang miskin. Bayangkan, kita ini nyimpen uang paling orang kaya kampung 10, 20, 100, 200 juta. Ini yang punya uang 1 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. 1000 miliar, 1 triliun di bank didepositokan. Itu 2,5%-nya berapa? Berapa ya? Berapa? 1 triliun. Ini kalau 1 miliar saja, zakat tiap tahun 250 juta. Ya, Masya Allah. Ada kiai teman saya punya pondok, punya perusahaan roti. Dia zakatnya tiap tahun 50 juta, mikir, aduh, saya pengen ganti mobil ya. Pernah, itu padahal kiai lulusan Yaman, tetap nyaah. Apa nyaah? Eman-eman.
apalagi orang yang bukan kiai. Itu saja. Tapi itulah syariat Islam, dan itu bukan harta kita, tapi harta orang lain. Hapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penjelasan saya kurang memuaskan, bahasanya kurang lembut, kasar dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk Al-Faqih sendiri, umumnya untuk kita, lebih umumnya masyarakat luas kita di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala dukhirina wa maulana Muhammad wa ala alihi salim radhiyallahu ta'ala syahid ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ya fi mazidah ya alhamdu rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim waghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taytana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika ma syaa. Allahumma iftah alaina fitaratin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa syahadatan fil jasad wa syahadatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan qabla al-maut wa afwan dari sabi wa amanah bina syubat minal jannah warzuqna an-nazara ila wajhika karim ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Biziril fatih. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.